Ikhwatal iman, setiap kali kita membaca ayat Syiratal ladzina an'amta 'alaihim, maka Anda akan mengingat orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Ada banyak. Misalnya pada rakaat pertama, kenanglah Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Adam, Nabi Nuh alaihi salam, hingga penutup para nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam. Setelah itu berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla agar Ia membimbing Anda dan kita semua ke jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapakah mereka? Mereka adalah para sahabat Nabi. Mereka adalah orang-orang yang beriman, bertakwa, dan beristiqamah dalam keimanannya itu. Kemudian ikhwatal iman, permisa masyarakat TV Lampung rahimakumullah, coba di rakaat kedua, kenanglah tokoh-tokoh besar dalam Islam seperti Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi yang mulia, Umar bin Al-Khattab, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Atau di rakaat ketiga, kenanglah Salahuddin Al-Ayyubi dan pahlawan-pahlawan Islam lainnya. Kenanglah mereka. Ya. Atau di rakaat yang keempat, kenanglah orang-orang yang beriman, yang hidup bersama dengan Anda dan kita semua, dan para sahabat Anda dan kita semua yang saleh. Kemudian berdoalah kepada Allah, meneguhkan untuk diri kita agar Allah senantiasa kokohkan hati dan iman ini, serta jalan hidup kita menuju jalan yang diberi dengan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu ikhwatal iman, syiratal ladzina an'amta 'alaihim terpampang jelas di hadapan kita. Adapun ketika membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin di dalam Al-Fatihah ini, maka Anda dan kita akan teringat pada musuh-musuh Islam dan orang-orang kafir sepanjang masanya. Itu orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus, mereka tersesat dan mendapat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ahli maksiat, mereka ahli untuk membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala marah kepada mereka. Maka luapan makna menakjubkan di penghujung surah Al-Fatihah yang senantiasa diperbaharui dalam memvisualisasikan ribuan teladan salih dari masa lalu hingga masa yang sekarang. Termasuk juga ribuan perilaku buruk yang dapat menjadi pelajaran bagi orang yang membaca Al-Quran itu. Dengan demikian ikhwatal iman, kita semakin khusyuk, semakin tenang, semakin sakinah dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita, dan dalam kebaikan-kebaikan kita. Serta kita pun semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla, dan juga semakin berkomitmen kepada syariat Islam. Dan dengan begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai kita dan meridhoi jalan kehidupan kita. Karena ketika kita sholat, setiap kali yang dibaca ini surah Al-Fatihah, sehingga surah Al-Fatihah kemarin kita disebut sab'ul masani, 7 yang berulang-ulang dibaca. Kenapa? Di dalamnya terdapat doa untuk kehidupan kita.
kita ucapkan itu. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Jalan orang-orang siapakah? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Ghairil maghdub, bukan jalan orang-orang yang apa? Yang dimurkai, yang dibenci, waladhdallin, dan bukan jalan-jalan orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hampir setiap hari membaca Al-Fatihah ini. Artinya hampir setiap hari kita berdoa kepada Allah agar Allah meluruskan hidup kita, agar Allah membuat hati kita tenang dan kita semakin dekat kepadanya, meraih kebahagiaan, meraih jalan hidup yang benar, dan terjauhi oleh kesesatan dan penyimpangan-penyimpangan kehidupan.